Jadi diri yang palsu itu pasti berubah-ubah. Berubah-ubah contohnya adalah tubuh kita. Tubuh kita waktu kecil berbeda dengan sekarang. Bahkan sama besok pun berbeda. Kalau misalnya pasti muncul kerutan-kerutan baru, ataupun mungkin Mas Hendra potong, kan pasti udah beda. Nah, ketika kita ngaca, ada substansi yang tetap. Itu yang adalah diri kita. Ketika kita mencari kebahagiaan, ya kita tidak bahagia. Intinya itu. Karena kebahagiaan adalah background dari nuansa. Artinya memang sudah ada di backgroundnya, cuma kita berusaha mencarinya di luar, sebagai objek. Kita mengenali kebahagiaan sebagai objek, padahal kebahagiaan atau kedamaian adalah subjek kita. Artinya ketika kita mencari, ya kita mulai menderita. Apa nggak ada klasifikasi begitu Mas kira-kira? Oh kalau teman-teman yang memang masih benar-benar basic, kayaknya diajarin kayak gini belum mampu gitu. Jadi yang sudah teman-temannya Mas Riko itu gimana tuh? Oh kalau yang sudah bisa sudah lumayan settle itu bisa atau seperti apa? Dengan menerapkan ini letting ini. Sebenarnya letting ini lebih mudah diajarkan pada anak SD atau SMP. Karena pikirannya belum terlalu rame. Oke. Kenapa susah diajarkan ke orang yang dewasa? Iya. Karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang ruwet. Padahal kenyataan ataupun kehidupan ataupun lautan itu simple. Si pencari yang ruwet. Jadi kita perlu menyadari si pencari itu yang mana? Apakah si pencari ini benar-benar ada? Ataukah sebuah pemikiran yang dianggap ada akhirnya persisten? Akhirnya gampang, cuma overlook aja. Nah, ini aku teringat ya, ada sahabatku namanya Mbak Heni. Mbak Heni ini rumahnya Medan, Mas. Dan dia akhir-akhir ini sering di Magelang gitu kan. Di situ ada sepasang pendeta gitu, suami istri, menyayangi dia gitu kan. Disuruh pindah ke Magelang untuk pelayanan di Magelang. Sementara dia sendiri juga di Medan itu digandoli sama teman-temannya yang di sana gitu kan. Nah, ini kan dua keputusan yang sama-sama baiknya gitu. Nah, bagaimana kita memilih yang terbaik? Tips dari Mas Riko kira-kira seperti apa Mas Hendra? Itu tadi malam aku ditelepon gitu. Intinya adalah tidak memilih. Intinya adalah membiarkan mengalir. Ketika peristiwa semacam itu muncul, pasti dibarengi oleh perasaan yang muncul, sensasi lah. Entah tiba-tiba dadanya terasa menyempit atau melebar, atau tangannya tiba-tiba sakit atau lehernya kaku, itu yang diamati atau diterima atau dialami total. Ketika itu sudah dialami total, tiba-tiba akan gerak sendiri. Tiba-tiba, wah aku ingin ke sana gitu. Oh gitu. Nggak perlu dipikir. Nggak perlu dipikir. Nggak perlu dipikir. Oh. Tiba-tiba tahu, oh aku harus ke sana gitu. Tiba-tiba tahu. Setiap ada perasaan yang muncul diterima aja. Iya. Karena yang membuat kita berpikir itu adalah kategorisasi. Nanti kalau aku milih ini, takut nanti efeknya negatif. Nanti kalau aku milih ini, takut efeknya gini. Intinya apapun pilihan kita akan melabelinya sebagai negatif. Intinya. Karena apa? Karena kita mengira pilihan yang lain lebih baik dari pilihan kita saat ini. Intinya adalah kita tidak memilih dan biarkan mengalir. Oke. Tidak memilih dan biarkan mengalir. Yap. Itu bisa digeneralisir ke masalah apapun, teman-teman. Misalnya kita lagi dihadapkan pada sebuah situasi yang, wah ini juga baik, ini juga baik, gitu ya Mas ya. Yap. Gak usah milih aja. Gak usah milih. Biarkan ngalir, terus nanti sampai muncul tanda-tanda sendiri gitu ya. Kita tahu aja pokoknya. Oh, tahu. Aku harus ke sana gitu. Oh. Tahu, pasti tahu. Daripada kemudian kita bergejolak terus dipikir-pikir, malah justru nggak ketemu. Malah nggak ketemu, malah kita kayak tersesat di pilihan. Oh aku harus bingung ini, harus bingung ini. Terus ketika kita milih salah satunya, kita akan menyesal, pasti menyesal. Lalu bagaimana Mas Riko jika seseorang sudah melakukan berbagai macam jenis usaha? Oh, ini pertanyaannya hampir sama jawabannya nanti ya. Tapi sudah mentok gitu kan, seakan-akan pintu tertutup gitu. Yang harus dilakukan, nah sekali lagi mungkin jawabannya akan sama.
Ya membuka pintu yang perlu dilakukan. Oh. Aslinya kan nggak ada pintunya, cuma kita nutup sendiri, padahal nggak ada pintunya. Sama pencerahan itu nggak ada pintunya. Kita ngetuk pun itu sebelumnya nggak bisa karena nggak ada pintunya. Ya sama kayak katanya Rumi, aku mengetuk untuk pencerahan, ternyata aku mengetuk dari dalam. Berarti kan sudah tercerahkan. Iya. Hanya saja dia mencari. Tenang ya, saya sebentar 2 pertanyaan lagi setelah itu ente ya. Benar. Iya, nah, sebentar ya. Dari dalam. Nanti aja ngobrol aja sebentar ya. Nambahi durasi. Itu pertanyaan Mas Hendra. Kalau sesuatu yang negatif datang ke kita kemudian kita terima, bisa langsung lenyap. Bagaimana kalau suatu datang itu positif kemudian kita terima? Apakah lenyap juga? Berarti keduanya lenyap dong Mas. Gitu. Lenyap. Dualitas akan lenyap menjadi ketidakterbatasan. Intinya kita tidak bisa membiarkan masuk ketika masih ada label positif dan negatif. Intinya itu. Apa? Apple fresh gitu. Apple fresh. Apple. Oh ya. Jadi se-fresh apapun apel, ketika kita simpan itu akan busuk lama-lama. Jadi sama, kalau kebahagiaan disimpan, dia juga akan busuk. Jadi jangan simpan apapun, biarkan masuk dan biarkan lewat. Jadi semuanya pasti berlalu. Semuanya pasti Jangan berlalu, menyimpan ya. apapun, intinya itu. Jangan menyimpan apapun. Karena kekosongan tidak menyimpan apapun. Oke. Karena pasti ganti-ganti. Ilmu tingkat tinggi ini bos. Ngeri ya. Bentar ya, satu pertanyaan lagi ya. Ini aku kasih kesempatan karena jauh-jauh dari Kalimantan Mas Riko. Siap. Jadi ini sahabat baik saya. Oh, iya. Dia bos batu bara. Usahanya banyak banget ya. Amin gitu loh. Amin. Mas Riko, bagaimana caranya menghadapi siswa yang bermasalah, nggak bisa diatur dan sering buat onar? Iya. Guru-guru semua mengeluh dengan salah satu siswa yang kerjanya hari-hari buat kasus. Gimana Mas Riko? Nah, perlu ditahu yang bermasalah aslinya dirinya sampean atau siswanya. Ketika dirinya sampean nggak ada, berarti kan nggak ada masalah sama siswanya. Ada masalah karena sampean mempunyai ekspektasi, mempunyai kondisi, oh murid yang baik ini gini, murid yang buruk ini gini. Berarti kalau kenyataannya memang anak itu kan ada dan sering buat onar. Berarti diapakan? Berarti harus disadari rasa dari gurunya yang terganggu. Anaknya biarin buat onar terus? Anaknya dibiarin, pasti ketika ini sudah tersadari, anaknya akan berubah dengan sendirinya. Intinya kita tidak berusaha mengubah orang lain, karena orang lain hanyalah ilusi pada tingkat laut. Tapi kalau di tingkat ombak, ya dianggap nyata. Iya. Makanya harus dianggap ilusi. Ya sama kayak Ho'oponopono itu kan 4 kalimat kan. Yang populer itu 4 kalimat. Oke. Tapi ada lanjutannya, kalimat kelima dan tidak pernah populer. Apa itu? Karena kalimat kelima adalah basisnya adalah dari lautan. Kalau 4 kalimat awal basisnya adalah ombak yang meminta ampun ke lautan dengan harapan agar lautan memberikan respon balik. Tapi di kalimat kelima, aku mengampuni diriku sendiri, artinya adalah aku sebagai lautan mengampuni dataku sebagai ombak. Artinya kita harus bisa mengalami lautan terlebih dahulu. Tapi buku kalimat kelima nggak populer sama sekali. Iya bener ya. Iya, menarik ya. Meskipun bikin onar biarin aja ya. Biarin aja. Nggak usah kita ubah Yap. gitu ya. Karena realita di luar termasuk murid adalah diri kita. Jadi misalnya punya anak begitu ya, terus dia setiap hari pergaulan bebas gitu, biarin aja sampai hamil nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa. Intinya adalah Meskipun dia disadari. narkoba, biarin aja sampai aja. ditangkap polisi gitu Ya, ya. sampai ditangkap polisi. Iya. Intinya ketika dia hamil dan kita terganggu, berarti pelajarannya adalah peristiwa hamilnya memicu samskara kita. Dan seharusnya kita bersyukur terhadap semesta. Oh. Artinya kalau kita bisa sadar lebih awal sebelum si anak kita hamil, ya berarti kan aman. Tapi kalau kita terus-terusan nggak sadar, akhirnya hamil, terus akhirnya narkoba, ya yang salah ya kita sendiri. Justru sebenarnya ketika kita mengalami sesuatu yang nggak enak itu, ketika kita kembali ke wilayah laut, itu justru kita malah
mensyukuri sebenarnya ya. Bersyukur sebenarnya ya. Intinya siklingnya awalnya pasti kecil, tapi lama-lama ketika tidak disadari dia semakin besar. Karena Oke. apa? Dalam peristiwa kecil sampai nggak bisa sadar, akhirnya diperbesar lagi. Baik. Misal pertama punya utang 1 juta, rasanya terpicu ya, rasa kekurangannya. Kita nggak sadar, kita Iya. masih melawan. Terus diperbesar lagi jadi 10 juta, tetap nggak sadar. Baik. Diperbesar lagi jadi 100 juta, tetap nggak sadar ya, sampai moder akhirnya. Baik, dari saya cukup. Monggo Tuanku Freddy, kita ngobrol-ngobrol mumpung ketemu sama Mas Riko ya. Jadi saya izin saya tarik ini. Ini. Dipegang gitu aja. Ya. Oke, boleh. Duduk sini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Riko. Ya. Oke. Sebetulnya ya besok tuh saya pulang ke Banjarmasin. Oh gitu. Gitu, tapi karena diiming-imingi ya, dan katanya, nah di besok tuh ada sesuatu yang effortless. Dan saya juga barusan beberapa kalimat saja saya melihat, wih benar-benar ngomong masalah Rumi dan lain-lain. Yap. Dan saya tertarik sekali gitu ya. Terus hubungan effortless yang beberapa barusan saya terlambat ya, tidak dari awal. Effortless seperti apa dengan hubungan yang tadi 15 menit dengan 22 jam. Nah, mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Sama durasi seks maksudnya. Iya, karena saya juga tadi perjalanan mengikuti channel YouTube yang Iya. ada kalimat yang masalah itu. Oh, ternyata besok masalah ini ya gitu kan. Mungkin sekilas aja gitu Iya. seperti apa. Intinya- Hubungannya effortless dengan bisa sampai 2 jam tanpa Iya. ya gitu. Oke, terima kasih. Intinya kita punya channel YouTube Bersih Jiwa. Itu aja lengkap udah, bahas seks. Baru, channel baru cuma. Intinya adalah naturalnya pria pasti ada di atas 1 jam. Naturalnya. Wow. Tapi karena adanya dogma, terus kebiasaan. Nah dari dogma ini kan misal seks adalah hal kotor. Ya kan? Atau dosa. Terus kita masturbasi. Nah karena seks ini dianggap kotor, akhirnya masturbasi pun kita penuh ketakutan. Basisnya adalah rasa stres. Akhirnya kita melakukan tergesa-gesa. Awal kita masturbasi saat remaja, pasti aku yakin setengah jam lebih lah. Tapi karena kita keluar dari kamar mandi, dilihat orang tua kita, terus ditanya, kamu ngapain di kamar mandi? Gitu. Akhirnya kan kita, enggak ngapa-ngapain gitu. Tapi orang tua kita pasti tahu, wah ini habis coli ini gitu. Dan akhirnya ya kita takut. Akhirnya yang dari awalnya setengah jam jadi 20 menit. Semakin lama semakin kita percepat agar tidak ketahuan. Akhirnya 10 menit, 5 menit, akhirnya 1 menit. Akhirnya pro, jadi profesional kita. Ngicilik profesional lah. Coliers sih. Nah, dari situ kan otak kita membentuk lintasan baru kan. Bahwa aktivitas seks ini adalah aktivitas yang berbahaya bagi kelangsungan hidup. Karena stres kan waktu masturbasi, dan itu kan pasti berlanjut ke adegan seks kan. Misal nanti kita menikah kan nggak serta-merta dogmanya hilang kan, pasti tetap ada. Dan perasaannya yang ketika kita masturbasi saat remaja kan menghasilkan rasa bersalah kan, karena kita tahu itu kotor dan tetap kita lakukan. Dan dihitung aja selama kita remaja dan belum menikah, kita masturbasi berapa kali. Artinya akan ada banyak pendaman rasa bersalah. Nah, pendaman emosi rasa bersalah dibarengi oleh dogma, dibarengi oleh lintasan kebiasaan di otak kita, itu menghasilkan ejakulasi dini ketika kita sudah menikah. Ya, artinya kita secara bodoh membiasakan diri kita untuk ejakulasi dini. Jadi, itu bukan penyakit yang kita dihukum semesta, ini loh kamu tak kasih ejakulasi dini, nggak gitu. Aslinya ya kita mensengajakan diri kita untuk ejakulasi dini. Nah itu yang perlu di break polanya. Dari dogmanya dirilis, terus dari pendaman rasa bersalah terkait seksual juga dirilis, terus kebiasaannya juga dirilis, pola patternnya di kepala. Otomatis akan berada di naturalnya, yaitu 1 jam bahkan lebih. Gitu. Dan itu berarti dirubah pikiran-pikiran kita gitu ya? Enggak, Dirubah gitu? enggak, dirilis. Dirilis. Disadari, dogmanya disadari, perasaannya disadari, intinya kita alami sensasinya. Oke, Ketika- besok insya Allah saya mengikuti. Iya,
dan saya pulang ke sana, apakah bisa 1 jam lebih? Kemungkinan bisa. Kalau mirroringnya bener. Kan salah satu So ada tekniknya. Siap, terima teknik kasih. dasar kita di peristiwa adalah mirroring kan. Mau dicoba sama siapa sih? Siap, terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Intinya mirroring dulu dicoba. Iya. Mirroring Jadi kan, besok ada teknik mirroring ya, Mas? ya Iya, 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 Mirroring. iya. Oke, baik. Langsung nih teman-teman. Oke, Mas Joko, 1-2 pertanyaan dong untuk Mas Riko begitu. Nah, soal apa, Mas Joko kira-kira, Mas Joko? Soal dasar. Apa tuh? Bagaimana sih mengenali diri kita? Jadi kita yang asli itu yang mana? Oke, iya itu kayaknya kalau itu sudah dijawab, kayaknya kita lebih mudah memahami frame-nya Mas Riko gitu ya. Nah, menarik ini Mas. Ya Mas, ayo Mas. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenali diri kita yang sebenarnya gitu? Nah, kesalahan dasar kita adalah kita berusaha mengenali diri kita. Itu kesalahan dasar itu ada itu. Artinya ketika kita mengenali, artinya kita mempunyai bayangan bahwa diri sejati kita adalah objek yang bisa ditatap depan. Oh ini aku, oh ini diri sejatiku. Padahal diri sejati ada di belakang, artinya kita harus mundur. Kalau kita mengenali diri sejati, ibaratnya kayak ombak mencari ombak lain yang lebih besar dan dianggap itu adalah dirinya sendiri. Padahal dia cuma tinggal tenggelam dan kemudian mengalami realisasi. Jadi yang benar bukanlah mengenali diri, tapi adalah realisasi diri. Diri yang asli ini yang mana, dan yang palsu yang mana. Itu agak puyeng paling orang-orang. Terus caranya kita membedakan diri yang asli dan diri yang palsu itu gimana, Mas Riko? Jadi diri yang palsu itu pasti berubah-ubah. Berubah-ubah contohnya adalah tubuh kita. Tubuh kita waktu kecil berbeda dengan sekarang. Bahkan sama besok pun berbeda. Kalau misalnya pasti muncul kerutan-kerutan baru ataupun mungkin Mas Hendra potong kan pasti udah beda. Nah, ketika kita ngaca ada substansi yang tetap. Itu yang adalah diri kita. Dan terkait pemikiran, ketika kita menyadari bahwa pemikiran ini ganti-ganti, kita akan menyadari ada substansi yang tetap, yaitu diri kita sendiri. Artinya ada ruang di mana pemikiran muncul dan tenggelam. Sama kayak sensasi emosi, di mana sensasi emosi ini turun dan muncul dan tenggelam. Nah, ada substansi yang dia tetap. Ketika dia sedih, ketika nuansanya sedih, tetap ada. Ketika nuansanya bahagia, tetap ada. Ketika pemikirannya buruk, tetap ada. Ketika pemikirannya baik, tetap ada. Intinya adalah cari sesuatu yang tidak berganti-ganti. Artinya adalah background. Kayak ruangan inilah. Ruangnya itu tidak ganti-ganti, tapi dindingnya mungkin bisa ganti, kasurnya bisa ganti, terus cerminnya bisa ganti, kursinya bisa ganti, bisa diganti semua kecuali ruangnya. Kita tidak bisa memusnahkan ruangnya. Ruangnya adalah substansi yang tetap. Dan ruang di dalam botol sama dengan ruang di luar botol. Artinya satu. Bisa. Iya, gimana Mas? Tentang malaikat dan setan yang di kepala. Oh iya. Gitu kan. Untuk mengenali ruang. Untuk mengenali ruang. Biasanya kita kita itu menganggap bahwa sesuatu yang baik itu dianggap dari Tuhan. Dan sesuatu yang buruk atau pemikiran buruk, rasa buruk dianggap dari setan. Nah, itu memunculkan pembagian. Tapi ketika kita tahu bahwa setan adalah termasuk wajah Tuhan, kita tahu bahwa hal-hal buruk juga berasal dari Tuhan. Maka kita tidak patut menolak bahkan hal terburuk sekalipun. Tapi karena kita tahu bahwa ini asalnya dari setan dan bukan dari Tuhan. Itu. Intinya kita harus menyadari bahwa mau itu kita labeli buruk ataupun kita labeli baik, semuanya adalah berasal dari lautan atau ketuhanan. Ya Mas, sebelum berkultur Mas,
hubungan kata nuansa dan kata tanpa pintu dengan diri sejati itu apa, Mas Riko? Nah, nuansa ini kan akun Facebook saya. Oh. Nah, nuansa ini adalah termasuk nuansa pemikiran, nuansa perasaan, itu kan berganti-ganti. Tapi dasar dari mana nuansa muncul adalah keabadian Oke. atau kesadaran. Tanpa pintu ya sama tadi, kita mengetuk dari dalam, tapi ternyata ya pintunya nggak ada. Oke. Monggo Bu Wisnu, ya. Tanyanya banyak Bu. Ya, satu aja. Mas, gimana nih cara mengundang kebahagiaan dan kegembiraan secara mudah lah? Yap. Intinya adalah ketika kita mencari kebahagiaan, ya kita tidak bahagia. Intinya itu. Karena kebahagiaan adalah background dari nuansa. Artinya memang sudah ada di backgroundnya, cuma kita berusaha mencarinya di luar, sebagai objek. Kita mengenali kebahagiaan sebagai objek, padahal kebahagiaan atau kedamaian adalah subjek kita. Artinya ketika kita mencari, ya kita mulai menderita. Ketika kita tidak mencari, otomatis kita bahagia. Artinya kita perlu menyadari si pencari ini yang mana. Mencari ini kan cuma pemikiran kan, yang muncul tapi kita anggap sebagai diri kita. Akhirnya dia persisten aja, nggak. Yang harusnya pemikiran muncul tenggelam, dia persisten karena kita anggap sebagai diri kita. Itu. Berarti setiap pertanyaan itu karena kita ada keinginan ya, dan dengan pertanyaan itu kita pingin berlari juga dari yang sekarang ke tujuan itu gitu ya. Intinya adalah kita perlu menyadari di mana ruang pertanyaan itu muncul dan tenggelam, dan di mana jawabannya muncul dan tenggelam. Itu adalah ruang di mana pada dasarnya itu adalah diri kita semua. Itu adalah lautannya, sama kayak ombak muncul dan tenggelam, ya tenggelamnya di lautan, munculnya juga dari lautan. Jadi segala sesuatu munculnya adalah dari kesadaran. Terima kasih. Oh sudah Bu. Oh Pak pikir masih banyak pertanyaan gitu. Oke, ya udah. Baik, Mas Riko. Jadi supaya waktu istirahatnya cukup karena besok kita bersama teman-teman 40 atau 45 teman-teman begitu barangkali yang datang. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Riko. Mudah-mudahan terus memberikan ya pikiran-pikirannya supaya kesadaran kita selalu bertumbuh begitu menjadi lebih baik lagi gitu, sehingga kemudian ya saya pengennya sih dengan cara berpikir Mas Riko yang seperti itu bisa kita pelajari, maka kehidupan ini akan damai karena kita tidak terjebak pada benar dan salah, baik dan buruk gitu ya, melampaui itu semua begitu ya. Makasih banyak ya Mas Riko ya. Thank you.